berdiskusi mengenai tentang makalah hidrogenasi, yaitu produknya adalah sikloheksana. Jadi sikloheksana, sebelum menjelaskan sikloheksana mungkin aku jelasin dulu ya hidrogenasi. Nah, hidrogenasi itu misalnya ada sebuah senyawa dia memiliki ikatan rangkap. Terus nanti dia dikontakkan dengan hidrogen untuk memutuskan ikatan rangkap ini. Nah, pada produk yang kami bahas itu tentang pembuatan sikloheksana. Jadi nanti itu senyawa benzen itu akan dikontakkan dengan hidrogen. Nah, benzen itu memiliki 3 ikatan rangkap ya, 3 ikatan rangkap. Nah, jadi ini si hidrogennya nanti akan dikontakkan dengan si benzennya. Nah, karena dia memiliki 3 ikatan rangkap, jadi kita harus memutus ketiganya nih. Karena kalau salah satunya dia akan membentuk produk lain. Kalau misalnya dia memutus satu rangkap, dia biasanya siklohexagen ya. Ketiga sikloheksana. Kalau dia 2 ikatan rangkap, dia itu sikloheksana. Baru kalau yang ketiganya itu baru jadi sikloheksana. Nah, jadi berarti dia harus yang ketiganya diputus baru dia nanti membentuk si sikloheksananya ini. Mungkin itulah pembahasan singkat mengenai tentang hidrogenasi. Jadi mungkin kalau yang produk yang kami bahas itu kan sikloheksana ya. Tapi mungkin coba dari definisi hidrogenasi apa? Definisinya itu lebih ke memutus sih, memutus ikatan rangkap dari suatu senyawa. Hidrogen. Ya. Berarti mensubstitusi hidrogen. Adisi ya. Substitusi menukar. Substitusi ya. Oke. Berarti di sini kan aku mau jelasin dulu, sikloheksana itu biasanya digunakan untuk sebagai bahan baku pembuatan produk nilon. Pernah lihat nilon nggak? Di industri tekstil. Tekstil, polimer. Nah, jadi dia juga sebenarnya dia juga bisa digunakan sebagai pelarut mengkolak di berbagai industri manufaktur, tapi nggak banyak. Biasanya digunakan untuk polimer sih, sama tekstil. Biasanya produknya itu nilon 6 sama nilon 66. Nah, jadi si sikloheksana ini dia ada beberapa sifat fisik dan kimianya. Mungkin aku coba bacakannya. Jadi di sini si sikloheksana ini kan terbentuk dari benzen dan hidrogen. Nah, benzen itu dalam bentuk cair dan si hidrogen itu dalam bentuk gas. Nah, jadi sifat fisika dan kimianya mungkin kita tahu kalau benzen itu kan rumusnya itu C6H6 adalah senyawa hidrokarbon aromatik cair yang tidak berwarna pada suhu buang dan berat molekulnya itu 78,11 gram per mol dan titik didihnya itu 80,1 derajat Celcius. Dia termasuk tinggi lah ya titik didihnya itu, makanya kalau misalnya kita bakar, kalau mungkin kalian pernah lihat benang pancing itu kan pakai nilon kan, kalau dia dibakar dia itu kayak langsung mudah habis gitu loh, makanya karena dari titik didihnya tadi. Mungkin kalau si gas hidrogen itu dia biasa digunakan sebagai reaktan produksi, memiliki berat molekul 2,016 gram per mol dan titik didihnya itu sangat rendah, yaitu 252,9 derajat Celcius. Jadi dia cukup rendah dibandingkan dengan si benzen tadi. Nah, di sini juga kita ada menggunakan katalis ya. Katalis dalam proses hidrogenasi itu biasanya yang digunakan itu logam. Tapi nanti cobalah kita bahas juga apa yang biasa yang dibarukan. Yang biasa digunakan itu logam nikel. Jadi dia harganya murah ya tadi. Ya, dibandingkan kan kalau nikel tuh bisa pakai platinum. Karena platinum ini lebih mahal dari nikel. Makanya lebih sering dipakai itu nikel sekarang. Tapi nikel itu kan fungsinya besar. Kalau fungsinya bisa di hampir yang aku dapat dari artikel tuh ada yang banyak yang sampai 99%. Makanya kebanyakan katalis yang dipakai itu memang. Cuman dia nggak nikel murni, jadi dia tuh ada pembawanya lagi, entah nikel apa gitu. Dan sama zinc. Campur, jadi dia ada pembawanya gitu katalisnya. Oke, di sini juga ada kan tadi yang disebutkan kalau misalnya dia cuma memutus satu ikatan rangkap jadi produk ini, kalau cuma 2 jadi produk ini. Nah, jadi ada produk antaranya, namanya itu KA oil. Nah, merupakan antara komersial yang menjadi campuran 2 senyawa fungsional, yaitu sikloheksanon dan sikloheksanol. Nah, ini biasanya sih nggak dibahas secara menyeluruh ya, karena itu kan reaksi samping atau produk antara dari proses yang
jadi tadi. Mungkin kalau struktur dan rantai industrinya itu dari proses hulu, intermediate sama hilir. Kemudian di sini kan permintaan pasar dari si kuliah cukup besar ya, apalagi kan industri tekstil di Indonesia itu banyak gitu. Jadi kebutuhan untuk bahan ini tuh lumayan besar lah. Tapi Indonesia itu belum ada untuk pabrik produksi, belum ada sebenarnya, tapi masih sedikit. Jadi kebanyakan kita itu impor dari luar untuk bensinnya. Jadi itu kadang masih mahal lah bisa dibilang ya, masih kayak kita bergantung sama harga minyak mentah, karena ini kan bensin ini kan produk turunan. Nah, jadi makanya karena misalnya harga naik atau harga minyak mentah itu mahal, nah harga bensinnya juga mahal. Makanya dia kayak kalau pasar ekonomi itu tergantung dari si bahan utamanya sih. Nah, untuk kebijakan pemerintah dari pemerintah Indonesia untuk industri ini biasanya ada yang terbarukan. Pemerintahan kita itu menerapkan siapa yang bisa memproduksi bahan baku bahan baku komponen si kulit sana ini dibebaskan bea cukainya. Dibebaskan bea cukai gitu tuh. Jadi kayak kalau dia bisa memproduksi secara secara mandiri lah di Indonesia untuk produksi si kulit sana ini, jadi dia akan dibebaskan bea cukai atau mungkin dari perpajakannya. Tapi masih banyak sih yang belum membuat ini. Kan itu aja sih dari aku. Coba lah dari kalian. Kalau reaksi tadi mungkin udah awal bahas kan. Jadi mungkin aku bisa bahas sedikit tentang kayak proses untuk sintesis sikloheksan ini. Jadi sebenarnya nggak cuma hidrogenasi benzena, ada banyak, ada fraksi minyak. Tapi ini kan gimana ya, hasilnya itu nggak kayak belum tentu gitu, karena kan fraksi minyak kan juga dia nggak butuh katalis dan itu juga pernah dilakukan di industri gitu, nggak pernah untuk sengaja untuk menghasilkan sikloheksannya gitu. Nah selain itu tuh ada juga namanya hidrogenasi juga, tapi dia dari sikloheksanol bahan bakunya. Nah cuman itu jarang digunakan karena ya sikloheksanol itu malah lebih susah lagi untuk didapatkan bahan bakunya ini daripada si benzen tadi gitu. Jadi makanya banyak industri itu nggak menggunakan cara ini. Lalu itu ada namanya itu reaksi Diels-Alder, di mana reaksi Diels-Alder itu dia disintesis itu dari DNA sama yang namanya itu dienofil. Nah dia ini juga reaksi adisi ya, cuman dia ini tuh nggak butuh katalis, jadi dia tuh bisa lebih murah. Namun untuk mendapatkan DNA dan dienofilnya itu juga sangat susah, makanya proses itu jarang digunakan. Makanya sampai saat ini tuh sikloheksana itu paling banyak dipakai itu proses namanya itu ya hidrogenasi benzen gitu. Dan saat itu untuk dari segi katalis ya, kan tadi nikel ya. Jadi aku dapat salah satu jurnal yang membahas kayak perbandingan katalis yang digunakan. Nah katalis yang paling bagus itu namanya katalis nikel alumina. Jadi dia pakai pembawa alumina. Karena katalis itu dia berhasil menghasilkan konversi itu sekitar 98 sampai 99% dengan suhunya itu 150 sampai 250 derajat Celcius. Nah, terus untuk kondisi operasi yang kita bahas sedikit ya. Benzen ini kan cincinnya tuh aromatik ya, jadi dia itu sangat dingin. Nah, jadi itu untuk memutus ikatan rangkapnya yang pertama itu tuh sangat susah. Maka dari itu di industri itu sering dicurangi ataupun diakali dengan menaikkan tekanannya gitu. Kalau di kondisi solusinya tekanannya dinaikkan. Tekanannya lebih dinaikkan gitu. Karena kalau suhu sendiri kan dia udah tinggi dan juga si reaksi kita itu bersifat eksotermik gitu. Jadi takutnya kalau misalnya suhunya dinaikkan, itu nanti kayak alat-alat dari prosesnya itu udah melewati dari standarnya. Maka dari itu kita mengakalinya dengan tekanan yang dinaikkan. Itu kan kalau tekanannya akan dinaikkan. Kalau misalnya katalisnya yang diperbanyak, perbandingannya bisa nggak? Mungkin bisa, cuman takut dari untuk kalau misalnya katalis diperbanyak, yang pasti biaya kita juga bakal lebih besar gitu ya. Jadi sebenarnya mereka pasti bisa, cuman lebih bagus itu kita memperbanyak si hidrogennya tadi sebagai reagen. Mungkin dari aku sih dari satu aja. Nah, untuk dari aku nih di proses produksi dan juga evaluasinya, nah seperti kita tahu ya, di sini kita menggunakan proses hidrogenasi dengan bahan baku benzena. Nah,
prosesnya ini dia dapat menghasilkan persentase yield yang sangat tinggi, yaitu 99%, dibandingkan dengan yang DLC outdoor dan juga proses fractionasi yang sudah dijelasin Adit tadi. Nah, untuk kondisi operasi yang kita pakai di sini itu dia berada di rentang 150 sampai 250 derajat Celcius dengan tekanan tuh sekitar 10 sampai 26 PSI. Nah, di sini kalau kita tinjau, di sini katalis yang kita gunakan itu nikel rami ya, atau dibilang sama si Adit juga tadi nama lainnya itu adalah nikel alumina. Nah, dia bisa juga membawa yang lain seperti nikel platina, atau nanti ada juga katalis lain yang bakal aku jelasin. Selanjutnya untuk kita tinjau secara termodinamikanya, dia kan reaksi hidrogenasi dari benzen ini kan bersifat eksotermik. Nah, sehingga dia bisa menggeser keseimbangan ke arah reaktan. Nah, jadi untuk menanggulangi hal itu kita gunakanlah katalis tadi. Kita gunakan katalis logam. Dan untuk itu juga kita buat suhunya itu lebih tinggi. Suhunya tinggi agar keseimbangan bergeser ke arah kanan. Selanjutnya untuk reaktor yang kita gunakan itu adalah fixed bed tubular atau multitubular. Nah, di sini jadi katalisnya itu kita letakkan di tabung-tabung pada reaktornya, ya, namanya juga fixed bed. Dan selanjutnya hidrogen dan bahan bakunya itu akan kita alirkan ke reaktornya, sehingga selanjutnya ketika dia eksotermik, nah nanti panas yang dilepaskan itu bisa kita gunakan untuk steam ya, dan nanti guna untuk integrasi panas seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bahas kinetika dan mekanisme katalitik dari katalisnya itu. Nah, jadi di sini ada 4 tahapan awal dari mekanisme katalis ini. Pertama itu difusi eksternal reaktan dari fase gas ke permukaan luar katalis. Lalu ada adsorpsi kimia dari gas H2. Dia terdisosiasi menjadi atom aktif dan benzena pada situs aktif. Selanjutnya terjadi difusi internal ke dalam pori-pori katalis. Dan selanjutnya itu terjadi reaksi permukaan bertahap yang mengubah cincin aromatik dari benzena tadi menjadi siklohexena melalui senyawa antara. Antara tadi itu siklohexadiena dan siklohexan. Selanjutnya, bisa juga dia itu terjadi deaktivasi katalis. Nah, penyebabnya itu bisa terjadi karena adanya poisoning dari senyawa-senyawa lain seperti itu. Selanjutnya, untuk sistem pemisahan nih dari produknya. Nah, dia itu kan nggak semua bahan baku atau benzena tadi itu bereaksi ya. Artinya konversinya itu nggak 100% menjadi siklohexana. Nah, di sini titik didih benzena itu dan siklohexana itu berdekatan, sehingga dia dapat membentuk azeotrop kan. Nah, kalau sudah membentuk azeotrop kan proses pemisahnya secara distilasi itu sulit. Nah, jadi kita bisa melakukannya dengan merancang kolom rektifikasi atau distilasi itu dengan jumlah yang sangat banyak, atau kita tambahkan senyawa lain gitu agar kita dapat menghilangkan azeotrop tadi. Nah, selanjutnya kita bahas ke katalis tadi ya. Katalis yang saya gunakan sini, yang aku masukkan ke makalah ini ada beberapa. Jadi sebenarnya di sini ada misalnya binary oxide support, yaitu katalis RO, La2O3 ZNO, yaitu meningkatkan sifat hidrofil katalis RO sehingga absorpsi benzena itu menjadi lebih lambat dan desorpsi siklohexana itu lebih cepat. Dan
katalis lainnya juga bisa digunakan. Kalau dari aku itu aja sih. Oke, selanjutnya itu mungkin kita kan akan melakukan reaksi-reaksi gitu lah ya. Terus industrinya juga ada, sehingga dalam industri itu kita harus mengenal juga namanya keselamatan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kita harus mengetahui apa bahan yang kita gunakan. Seperti tadi ada produknya lah siklohexana, kita menggunakan bahan benzena. Itu kan kita harus paham lah gimana sifat-sifatnya, seperti yang dijelaskan teman saya tadi, yaitu dengan membaca MSDS. Nah, selanjutnya itu kita harus tahu juga gimana dampak lingkungan industri dari industri yang kita buat gitu. Bagaimana limbahnya itu seperti katalis yang kita gunakan. Nah, katalis bekas itu kan kalau nggak kita perlakukan dengan baik, kita beri perlakuan, nah logam-logam yang menempel itu kan bisa memberikan limbah B3 ya untuk lingkungan. Jadi kita harus melakukan perlakuan khusus gitu. Nah, jadi kita bisa juga menerapkan namanya itu ada rute hidrogenasi selektif benzena menjadi siklohexana. Nah itu memiliki efisiensi penggunaan atom karbon yang mencapai 100%. Nah, dan juga teknologi ini itu mampu mengurangi produksi limbah cair sebesar 85% dan gasnya sebesar 86%, serta limbah padat itu sebesar 55%. Nah, kita selanjutnya itu ada pengolahan limbah. Ya, kita tahu kalau limbah cairnya itu kalau dalam industri itu kita harus melihat gimana kandungan BOD, COD-nya. Jadi kita harus menyediakan IPAL juga, instalasi pengolahan limbah atau WTP lah ya, Water Treatment Plant. Nah, selanjutnya itu mungkin langsung aja kita ke bagaimana potensi sumber daya lokal untuk produksi siklohexana. Nah, dari yang saya baca, sebenarnya Indonesia ini kan melakukan impor siklohexana ya, bahan siklohexana. Nah, impornya itu dari tahun 2018 rata-rata itu sekitar 2.500.000 kg per bulannya gitu, dengan harga yang hampir 4 miliar lah. Nah, itu kan cukup besar ya. Nah, padahal kita tuh bisa menggunakan produk bahan dari lokal gitu, dari lingkungan kita. Itu salah satunya itu adalah PT Pertamina Refinery Unit 4 di Cilacap. Mereka itu menghasilkan 110.000 ton per tahun benzena, dan juga pada PT Trans-Pasifik Petrochemical Indo Tama itu menghasilkan 500.000 ton per tahunnya gitu. Makanya bahkan untuk hidrogen, kan hidrogen itu sebagai reaktannya juga. Hidrogen itu sudah ada juga perusahaan sama Torgas dan juga PT Air Liquide Indonesia itu menghasilkan supply gas hidrogen. Jadi sebenarnya kita bisa gitu membuat, tapi belum dilaksanakan gitu. Oleh karena itu mungkin kalau pulangnya itu dari situ sih, kita membuat siklohexana menggunakan reaktan yang udah ada dari kita nggak perlu melakukan impor lagi. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan industri siklohexana yang menggunakan green chemistry lah gitu ya, melalui penerapan teknologi elektrokatalytik hydrotreatment. Nah, sebenarnya ini sudah hampir berbelok dari hidrogenasi gitu, tapi ini tuh cara kerjanya mengkonversi senyawa aromatik beroksigen dari biomasa seperti fenol menjadi sikloalkana. Nah, sikloalkana itu kan ada banyak. Salah satunya itu adalah produk yang kita bahas, yaitu siklohexana. Karena kan hexana kan termasuk alkana gitu. Nah, dalam chemistry ECH tadi, elektrokatalytik hydrotreatment tadi, itu cara kerjanya terbagi atas dua reaksi, yaitu hidrodioksigenasi atau HDO dengan membuang atom oksigen dari molekul prekursor cara kerjanya, dan juga ada saturasi cincin aromatik karena tadi ada benzena ya, ada fenol atau cincin aromatik mengubah ikatan benzena atau fenol menjadi ikatan tunggal siklik jenuh. Nah, dari situlah nanti diubah menjadi sikloalkana yang berbagai. Sebenarnya memang kurang banyak sih itu inovasi untuk saat ini, belum
masih produksi sikloheksana dengan reaksi hidrogenasi. Untuk katalisnya itu dalam ECH ini kita itu menggunakan katalis gabungan ruthenium atau Ru dengan platinum dengan ditempelkan pada ACC atau activated carbon cloud. Kenapa menggunakan ruthenium? Karena ruthenium ini menjenuhkan cincin aromatik dan platinum itu unggul dalam memutus ikatan CO, yang artinya ini mempercepat, mendukung pembentukan sikloalkananya. Tapi yang saya jelaskan ini masih skala laboratorium ya, belum skala industri. Jadi mungkin masih butuh penelitian lebih lanjut lah untuk memperbesar skala dari percobaan ini. Untuk peluang pengembangan di industri di Indonesia itu, jurnal saya baca itu sebenarnya ada juga katalis yang lebih bagus, yaitu ruthenium. Kalau tadi teman saya bilang kan ada konversi yang bagus itu menggunakan katalis nikel dan alumina. Nah, saya ada baca tadi untuk selektivitas pembentukan sikloheksana itu bisa menggunakan logam transisi lainnya seperti Ru, PT, RH, Ni, dan juga rare earth gitu. Nah juga saya ada jumpa juga karena kan kalau tadi kan dibilang teman saya Zn itu bagus, Ni ya, Ni itu bagus, tapi kalau dia sendirian dia itu bakal mengonversi semuanya gitu, jadi nggak ada selektivitas itu kurang gitu. Maka ada inovasi dengan menempelkan si Ni ini ke silika oksida. Nah silika oksida ini diperoleh dari bisa dari oli, dari pasir gitu kan, untuk mengambil silikanya. Nah itulah cara untuk meningkatkan peluang pengembangan industri Indonesia ini dengan memperhatikan katalisnya juga. Ada juga menggunakan sistem bimetal seperti Ru dicampur dengan Zn dengan basic zinc sulfat salt gitu. Ini lebih kompleks lagi sih. Ini katanya menunjukkan performa yang sangat baik karena mampu memberikan konversi benzina tinggi dengan selektivitas produk yang lebih teratur juga. Mungkin dari itu aja sih untuk pengembangannya. Oke, berarti kan kita bisa narik kesimpulan ya. Kalau misalnya ditanya sikloheksan berarti dalam pembuatan produk tekstil seperti bulan 6 sama yang 6. Terus dia tadi katalisnya menggunakan nikel, alumina. Dia kalau nikel aja nanti dia akan mengkonversi semuanya tanpa ada selektivitasnya kan. Makanya dia harus ada pembawanya. Katanya tadi nikel, alumina, dan dia itu konversinya bisa mencapai 99%. Tapi mungkin kalau untuk penelitian lebih lanjut tadi seperti yang disebutkan oleh teman-teman IC, ini lebih kayak menggunakan misalnya ruthenium ya. Iya, ruthenium bisa juga logam silika ya, silika. Nah, silika tuh pembawanya. Oh, pembawanya. Nah, tetap nikel juga tapi pembawanya silika gitu dari si aluminium. Oke. Mungkin itu aja dari kami kelompok 1 pembahasan